Terima kasih masih di Kompas Malam bersama saya Mario Sarong. Saudara, setelah menargetkan swasembada pangan tercapai dalam 4 hingga 5 tahun, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan jajaran Kabinet Merah Putih kerja cepat. Apa saja langkah taktis yang dikerjakan hingga saat ini untuk mewujudkan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di bidang pangan itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto langsung menegaskan jajaran kabinetnya untuk tancap gas mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun. Lalu bagaimana gerak cepat Kabinet Merah Putih dalam memenuhi salah satu fokus prioritas alias quick win itu? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Swasembada pangan jadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Dalam pidato pasca dilantik sebagai Presiden 20 Oktober lalu, Prabowo menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam waktu 4 hingga 5 tahun mendatang. Tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Usai menjalani retret di Akmil Magelang, Menteri Kabinet Prabowo Subianto langsung tancap gas bekerja. Prabowo memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri membahas swasembada pangan 28 Oktober lalu. Menteri yang dipanggil Prabowo antara lain Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Menteri Pertanian menyebut jajarannya ditugasi Presiden Prabowo untuk mempercepat proses cetak sawah di Merauke dan Kalimantan Tengah. Kami ditugaskan oleh Bapak Presiden untuk melakukan percepatan cetak sawah yang saat ini posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kita sudah mulai, insya Allah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kita melakukan percepatan untuk cetak sawah. Kemudian yang kedua adalah kita memberi perhatian pada petani dari segi hulu sarana produksi termasuk pupuk. Beliau sudah memerintahkan mengecek tambahan pupuk itu 100%, yang dulu itu dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Sinergi pun dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mendukung program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Kolaborasi itu akan melibatkan seluruh perguruan tinggi di Indonesia agar melahirkan teknologi dan inovasi yang mampu mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 4 tahun. Ada 5 perguruan tinggi yang menandatangani nota kesepahaman untuk kerjasama ini, yakni Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Syah Kuala. Kami dari Kementerian Dikti Saintek mendukung upaya ini dengan memberikan kebijakan kepada tiap perguruan tinggi
untuk bisa menjalankan amanat yang diberikan oleh Menteri Pertanian, di mana kami sampaikan kepada mereka semua bahwa silakan bantu pemerintah dalam swasembada pangan, di mana para peneliti yang ahli-ahli itu gunakanlah ilmu yang dikembangkan, yang dikembangkan, inovasinya untuk kemajuan pertanian di Indonesia. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan optimistis Indonesia dapat mencapai swasembada pangan pada tahun 2028 dengan menambah anggaran di sektor pertanian. Usai meninjau langsung panen raya di Subang, Jawa Barat Kamis pagi, Zulkifli menyebut harus ada perbaikan dalam sistem pertanian, mulai dari bibit, sistem pengairan, teknologi, hingga kemudahan pupuk subsidi untuk petani. Menko Pangan juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait sejumlah program pangan dan strategi untuk mewujudkan swasembada, termasuk anggaran terkait pangan yang mencapai 139 triliun rupiah dan tersebar di sejumlah kementerian. Ya semua harus diperbaikan, bandingnya diperbaiki, irigasinya diperbaiki, pupuk kan sudah kemarin dari 4,5 juta menjadi 9 juta lebih. Semua harus kita perbaiki kalau kita mau optimal, kan begitu. Tentu kalau mau lebih banyak lagi, Pak Mentan luar biasa sekarang, buka sawah di Merauke, buka sawah di Kalimantan Tengah, ya. Jadi dari berbagai lini diperbaiki agar kita bisa waktu cepat bisa swasembada. Kalau dari sisi inovasi teknologinya gimana, Pak? Ya tentu, ya. Jadi kalau pakai arit, itu food loss-nya berapa, Pak? Food loss-nya bisa 10-15%. 15%. Tapi kalau pakai itu ya 5%. Di bawah. Bayangin tuh 10% lagi tuh hilangnya tuh. Drone tadi penyiraman. Nah, jadi itu drone itu memang kalau kemarin saya juga lihat ada kerjasama dengan Korea ya. Twin, jadi di sana bikin, di sini bikin sama. Memang sudah modern sekarang. Orang sudah pakai teknik greenhouse macam-macam lah ya. Sehingga itu nggak tergantung musim ya, nggak tergantung panas bisa dari lampu itulah. Berarti dan memang Pak, teknologi tidak terhindarkan. Berarti optimis 2028 swasembada. Insya Allah. Total anggaran ketahanan pangan di APBN 2025 sebesar 139,4 triliun rupiah, naik 21,9% dari tahun 2024 yang sebesar 114,3 triliun rupiah. Sebelumnya, pada 2023 sebesar 100,4,2 triliun rupiah dan tahun 2022 92,3 triliun rupiah. Bicara soal mewujudkan swasembada pangan, tak hanya butuh anggaran, tapi seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus benar-benar satu orkestrasi di bawah Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan salah satu fokus utama dalam Asta Cita itu. Friska Clarissa, Subandi, Kompas TV, Jakarta.